Pada Selasa 10 September 2024, Timnas Indonesia kembali mencatatkan hasil positif dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Meski Australia mendominasi jalannya pertandingan, Indonesia yang bermain disiplin di bawah arahan Sintayong berhasil mempertahankan gawang mereka tidak kebobolan. Hasil ini membuat Timnas Indonesia tetap berada di peringkat keempat klasmen sementara grup C dengan perolehan 2 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Australia yang juga baru mengumpulkan 1 poin dari 2 laga harus puas berada di posisi kelima. Meski di atas kertas Australia lebih diunggulkan, permainan apik Indonesia menunjukkan bahwa skuad Garuda tidak bisa dianggap remeh dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Babak pertama, kiper Martin Paes menjadi pahlawan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia tampil cukup berani sejak awal laga. Sintayong menurunkan formasi dengan pola serangan balik cepat yang dipimpin oleh pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jay Itzes, dan Rafael Strijk. Indonesia memulai pertandingan dengan percaya diri, bahkan mampu mengancam gawang Australia dalam beberapa kesempatan. Di menit-menit awal, Sandy Walsh dan Rafael Strijk sudah memaksa kiper Timnas Australia, Matt Ryan, melakukan penyelamatan. Peluang pertama Indonesia datang dari pergerakan Walsh yang memberikan umpan silang akurat, namun sayang tembakan Strijk masih bisa ditepis oleh Ryan. Pada awal-awal laga, Indonesia tampak mampu memberi perlawanan dan tidak ragu melancarkan serangan balik. Namun, setelah beberapa menit berlalu, Australia mulai menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim papan atas Asia. Mengandalkan kecepatan di sektor sayap serta keunggulan fisik pemain depan seperti Harry Shouter dan Craig Godwin, Australia perlahan mulai mendominasi penguasaan bola. Pertahanan Indonesia yang digalang Jay Itzes dan Rizky Ridho harus bekerja keras untuk menjaga lini pertahanan tetap solid. Di menit ke-20, peluang emas datang untuk Australia. Memanfaatkan kemulut di depan gawang Indonesia, Harry Shouter melepaskan tembakan keras yang mengarah tepat di sudut gawang. Namun, kiper Martin Paes menunjukkan kelasnya dengan melakukan penyelamatan gemilang. Paes yang saat ini bermain untuk FC Dallas kembali menjadi bintang di laga ini dengan sejumlah penyelamatan penting. Tak lama setelah itu, ancaman datang dari Nestori Irankunda. Pemain muda Australia tersebut hampir saja memecahkan kebuntuan di menit ke-33 ketika tembakan kerasnya hanya mengenai tiang gawang Indonesia. Bola muntah yang mengarah ke tengah lapangan berhasil diamankan dengan cepat oleh Paes, menghindari potensi gol kedua dari situasi rebound. Australia terus mendominasi hingga akhir babak pertama. Namun, Indonesia tetap mampu bertahan dengan baik. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum berkat penampilan solid lini belakang dan aksi heroik Paes yang beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Babak kedua, serangan balik Indonesia membuat Australia kerepotan. Memasuki babak kedua, pelatih Sintayong langsung melakukan pergantian pemain untuk menyegarkan serangan Indonesia. Rafael Strijk yang tampil impresif di babak pertama digantikan oleh Witan Sulaiman dengan harapan menambah kecepatan dan daya ledak di sektor sayap. Di babak kedua ini, meskipun Australia tetap mendominasi penguasaan bola, Indonesia mulai lebih sering melancarkan serangan balik cepat. Witan yang baru masuk langsung memberikan ancaman dengan kecepatannya, memaksa bek Australia bekerja ekstra keras untuk menghentikannya. Pertahanan Australia mulai goyah setiap kali Indonesia melancarkan serangan balik. Di menit ke-55, Retnar Ornat Magun hampir saja membawa Indonesia unggul ketika tendangan kerasnya dari luar kotak penalti mengarah tepat ke gawang. Namun, sekali lagi,
Matt Ryan berhasil melakukan penyelamatan penting untuk Australia. Australia pun terus mencoba untuk mencetak gol, tetapi lini pertahanan Indonesia yang dikombinasi Jay Itzes tampil solid. Meski beberapa kali diserang, organisasi pertahanan Indonesia tetap rapi dan disiplin. Di menit ke-68, Martin Paes kembali menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan peluang emas yang diciptakan Adam Tegar. Striker Australia itu melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun Paes dengan cepat menepis bola keluar dari lapangan. Meski kedua tim terus melakukan jual beli serangan di sisa waktu pertandingan, baik Indonesia maupun Australia gagal memecahkan kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang 0-0 ini menjadi pencapaian positif bagi Indonesia, mengingat Australia adalah salah satu tim terkuat di Asia. Poin penting dari hasil imbang ini: hasil imbang tanpa gol melawan Australia di kandang sendiri menjadi bukti bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong semakin solid, terutama dari segi pertahanan. Lini belakang yang dikawal oleh Jay Itzes dan Rizky Ridho mampu tampil disiplin, dan Martin Paes di bawah mister gawang tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan krusial. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia. Jika melihat catatan statistik, Australia memang unggul dalam penguasaan bola dan jumlah peluang. Namun, Indonesia tetap mampu bermain dengan taktik yang tepat dan eksekusi yang baik, terutama dalam bertahan dan melakukan serangan balik. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Unggul 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kelima. Meski Indonesia masih menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah di grup ini, penampilan mereka membuktikan bahwa skuad Garuda tak bisa diremehkan. Peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hasil ini membuka peluang Indonesia untuk tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Meski perjalanan masih panjang, hasil imbang melawan Australia ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini sudah berkembang jauh di bawah kepemimpinan Sintayong. Selain itu, para pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Jay Itzes, dan Sandy Walsh memberikan kontribusi besar dalam memperkuat tim. Kedepannya, Indonesia akan berusaha memaksimalkan setiap laga sisa di grup C. Dengan dukungan penuh dari supporter dan peningkatan kualitas pemain, tidak mustahil Indonesia bisa menjadi salah satu tim kejutan yang mampu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.